Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono, masih di materi tentang kode igniter. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat model dalam konsep MPC atau model view controller. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya bagi yang baru melihat video ini, sebaiknya kalian review dulu materi-materi sebelumnya, yaitu tentang pengenalan kode igniter, konsep controller dan view, dan bagaimana pengiriman data dari controller ke view. Videonya saya berikan di deskripsi video ini, silahkan bisa diklik dan bisa dilihat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep cara kerja model dan bagaimana membuat sebuah model di konsep MPC ini atau model view controller ini. Oke, ketika seseorang merequest atau mengakses sebuah browser di kode igniter, dia akan diarahkan ke dalam sebuah controller yang akan diakses apa. Nanti controller akan mengolah apakah di controller tersebut request itu berhubung dengan database atau tidak. Kalau berhubungan dengan database, maka dia akan ke sini. Oke, berhubungan dengan database, cari database, kemudian kembali lagi ke controller. Setelah itu controller akan menunjuk view mana yang akan ditampilkannya. Setelah view, baru view ini akan mengembalikan ke browser, seperti itu. Nah, di materi sebelumnya kita hanya mempelajari controller dan view, bagaimana keduanya saling berinteraksi. Nah, sekarang bagaimana menambahkan satu lagi, yaitu model. Oke, kalau kita melihat struktur aplikasinya, ini saya punya kode igniter. Ini kita bisa melihat ada folder model, view, dan controller. Nah, itu ya, jadi sesuai. Nah, untuk membuat sebuah model, klik aja di sini. Kebetulan saya sudah membuat sebuah model namanya mContact. Ingat, fungsi dari model ini adalah menjembatani antara controller dengan database, di mana di model ini akan berisi perintah-perintah PL/SQL, atau kalau di kode igniter active record, untuk mengakses ke database. Misalnya melakukan query, select, insert, update, delete. Nah, ini ada di model. Model yang akan meneruskan PL/SQL ke database, kemudian akan dikembalikan ke controller. Oke. Nah, sebelum kita membuat model, alangkah baiknya berarti kita harus membuat database. Oke, kita buat database-nya dulu. Ketik localhost php myadmin. Ini. Tapi jangan lupa dijalankan dulu XMPP-nya, dipastikan jalan modul Apache dan MySQL-nya. Oke, sudah jalan. Saya sudah membuat sebuah database namanya latihan. Ini yang dulu kita bikin ya. Di dalam database latihan ini ada 3 tabel. Tabel kontak, tabel user dan tabel test dan tabel user. Kita akan menggunakan tabel kontak untuk memanipulasi datanya. Kita lihat strukturnya. Ada ID kontak, integer 11, auto increment, dan primary key. Ada nama, varchar 150, alamat, jenis kelamin enum, dan kau buatkan tabel kontak di database latihan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengaktifkan database sekarang. Nah, ini mengaktifkan database ini kita harus masuk ke config, autoload, kemudian masuk ke line 61, di
library, kita tambahkan satu buah library untuk database yang namanya database. Awalnya ini kosong ya, kayak gini. Nah, kita tambahkan sebuah library database, di mana dengan meload library database ini kita sudah bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di library database ini. Fungsi-fungsi active record termasuk fungsi-fungsi query-nya. Insert, update, delete termasuk koneksi. Oke, ini berarti library database sudah jalan, sudah di load maksud saya. Kemudian kita selanjutnya adalah bagaimana mengkoneksikan kode igniter ini ke MySQL. Ada di application, config, kemudian database. Oke. Nah, di line berapa ini? 78, 79, 80, 81. Ini hostnya localhost. Sesuaikan aja dengan sistem yang kalian setting ya di phpMyAdmin atau MySQL-nya. Kemudian username root, passwordnya kosong, kemudian database-nya latihan. Latihan ini sesuai dengan ini ya, latihan ini. Oke, itu konfigurasinya. Kalau sudah, tinggal dijalankan. Localhost, code igniter. Nah, ini filenya sudah ada ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat sebuah model? Nah, cara membuat sebuah model adalah seperti ini. Nah, nama model biasanya saya sesuaikan dengan nama tabelnya. Misalnya kalau tadi kita punya tabel yang namanya kontak, saya buatkan mkontak.php di folder application model. Kelas mkontak extend CI model. Saya buat sebuah variable public, bisa private ini. Public misalnya tabel, isinya adalah kontak. Berarti ini mendefinisikan nama tabelnya. Kenapa saya menggunakan ini? Biar kalau misalnya berubah tabelnya nggak usah ubah-ubah di bawahnya. Nah, yang berikutnya ada function construct ini. Fungsinya untuk apa? Function construct ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang autoload di sini. Artinya fungsi ini akan dieksekusi pertama kali ketika sebuah kelas di-create. Nah, ini kosong ya. Kemudian ada parent ya ke construct. Kemudian saya membuat sebuah fungsi di dalam kelas mkontak ini namanya getAll. GetAll ini adalah sebuah fungsi untuk mengambil semua data dari tabel kontak. Caranya db ini adalah sebuah fungsi dari library database. Kemudian ada get ini kalau kita lihat di sini ada banyak ya dari sini db builder. Get ini untuk mengambil data. Kalau istilah PL/SQL-nya select gitu ya. Ada get, nanti ada insert, ada delete gitu ya. Ada update. Nah, ini kebetulan get. Get dalam kurung ini nama tabelnya apa? Misalnya ini kan this table, berarti dari sini ngambil. This ini pointer ke sini. This tabel. Berarti ini sama dengan kayak gini. Kontak. Nah, ini kayak gini juga sama akan jalan. Tapi didefinisikan di atas biar rapi. Jadi this db get nama tabel ini sebetulnya sama dengan select bintang from kontak. Nah, kemudian di sini ada pointer lagi ke result. Artinya akan mengembalikan sebuah fungsi objek dari isi array ya, dari isi tabel kontak ini.
Nah, jadi get all ini akan mengembalikan sebuah nilai array dari select bintang from tabel kontak. Nah, itu aja untuk membuat M kontak. Cara manggilnya seperti apa? Kita masuk ke controller, masuk ke, misalnya saya membuat sebuah controller namanya kontak. Nah, kontak ini nanti untuk bagaimana menampilkan, menambah, menghapus gitu ya. Nah, ini contoh menampilkan saja. Nah, kelas kontak extend CI controller, karena ini CI controller ya. Kalau ini CI model, ini CI controller. Ini construct tadi ya fungsinya. Jadi ketika kelas ini di-create atau dipanggil, dia akan mengeksekusi pertama kali adalah fungsi construct ini. Nah, ini ada tambahan satu buah baris. This load model M kontak. Artinya ketika load pertama kali fungsi ini, dia akan memanggil M kontak. This load model kontak. Nah, untuk apa? Supaya didefinisikan menjadi sebuah instant class gitu ya. Nanti akan dipanggil di sini. Misalnya saya membuat sebuah fungsi tampil. Saya membuat sebuah array namanya row yang akan dikirim ke view tampil view. This M kontak, berarti M kontak ini adalah modelnya get all. Get all ini apa? Tadi di sini. Berarti model mengambil fungsi di dalam model tersebut. Fungsi apa ini? Fungsi mengambil data dari seluruh data dari tabel kontak yang disimpan ke dalam sebuah array row yang nantinya akan dilempar ke view tampil view. Nah, kita lihat tampil view ini. Kita lihat tampil view di sini. Nah, ini row ini dari mana? Nah, dari ini. Row. If row artinya jika si row ini memiliki data ada gitu ya. Berarti ini adalah tidak nol, ini tidak nol. Maka jalankan for each ini. For each ini adalah pengulangan dari array yang ada di sini. For each row as data, maka data nama. Data nama, berarti nama ini dari field ini. Mau menampilkan apa? Nama, ya nama, alamat. Ya ganti aja ininya jadi alamat. Oke, kalau kita akses di sini berarti index.php/tampil. Kontak dulu ya, kontak/tampil. Nah, ini akan tampil datanya nih. Sesuai dengan di database ini. Kita coba lihat di jelajah atau di browse. Nah, ini karena kita menampilkan nama saja. Kalau ingin menampilkan yang lain ya bisa ditambahkan. Nah, itu pengenalan dari model dalam konsep MVC Code Igniter. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membuat CRUD di Code Igniter dengan pemanfaatkan model dan controller serta view ya. CRUD itu berarti create, read, update, delete. Yang barusan itu masuk ke read, berarti membaca.